Profil dan rekam jejak Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang, Elus Kepala Ibda Rudi Soik. Berikut profil dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga. Sebelumnya, momen menyentuh terjadi saat Kapolda NTT bertemu dengan Ibda Rudi Soik usai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kapolda NTT tampak memberikan dukungan moral kepada Ibda Rudi Soik yang sedang terlibat masalah pemecatan usai bongkar dugaan mafia BBM. Bahkan, Kapolda NTT sempat mengelus lembut kepala pelontos dari Ibda Rudi Soik. Daniel Tahi dalam kesempatannya mengaku sangat peduli dengan mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satreskrim Polres Kupang Kota itu. Ia meminta Ibda Rudi Soik terbuka memberikan informasi terkait kasus yang sedang menjeratnya. "Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik itu apa TPPU maupun BBM itu," kata Kapolda NTT. Daniel Tahi kemudian mengaku siap menjadi teman diskusi Ibda Rudi Soik. "Kamu kalau apa-apa, langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Kamu tetap anak saya," tambahnya. Terlepas dari berita di atas, siapa sosok Kapolda NTT? Profil singkatnya. Dikutip dari pos tanda hubung kupang.com, Daniel merupakan putra kelahiran Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada tanggal 8 Oktober tahun 1968. Ia akan berusia 56 tahun bulan depan. Daniel meniti karirnya setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, Angkatan 1990 silam. Dirinya lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, Sespim. Pada tahun 2014, ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdiklat Polri, SESPIMTI. Rekam jejak Daniel. Daniel pernah menjabat di posisi penting di wilayah hukum Polda Jatim, Polda Riau, Polda Sumsel. Ia juga sempat bertugas di Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri. Berikut rekam jejak Daniel selengkapnya. Kapolresta Malang, Wadireskrim Polda Jatim 2010, Dires Narkoba Polda Riau 2011, Direskrimum Polda Riau 2013, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri 2014, Direskrimum Polda Sumsel 2016, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri 2017, Wadirtipideksus Bareskrim Polri 2017, Karobinopsnal Bareskrim Polri 2019, Dirtipideksus Bareskrim Polri 2019, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri 2020. Kapolda Papua Barat, tanggal 20 Juni tahun 2022 hingga tanggal 7 Desember tahun 2023. Jadi Kapolda NTT. Daniel ditunjuk sebagai Kapolda NTT lewat mutasi yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mutasi tersebut berdasarkan surat telegram dengan nomor ST 2750 XIIKEP 2023 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri pada tanggal 7 Desember tahun 2023. Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga ditunjuk untuk menggantikan Irjen Pol Johanis Asadoma yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Divubinter Polri. Sementara, posisi Irjen Daniel sebagai Kapolda Papua Barat digantikan oleh Brigjen Joni Edison Isir. Kapolda NTT sebut Ibda Rudi Soik ciptakan framing mafia BBM. Kapolda Nusa Tenggara Timur,
NTT, Irjen Daniel Tahimonang Silitonga memberikan nasihat kepada Ibda Rudi Soik usai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kapolda Nusa Tenggara Timur, NTT, Irjen Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan, Ibda Rudi Soik sedang menciptakan framing terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak, BBM, dan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dalam RDP, Daniel menjelaskan, ada 4 terduga pelanggar aturan di Polda NTT, di mana 3 diantaranya menerima sanksi, sedangkan Rudi Soik menolak dan terus membantah. Daniel menyebut, Rudi Soik tidak menerima dan selalu beralasan dengan membuat framing di publik, bahwa Ibda Rudi Soik sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO dan segala macam, terangnya. Kapolda juga menambahkan, pihaknya menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudi Soik. Daniel menegaskan, tindakan Rudi Soik melawan keputusan tersebut adalah salah, bahkan menantang otoritas. Dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior, yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibda Rudi Soik, kata Daniel. Termasuk atasannya Kasat Reskrim yang sama-sama ikut OTT, mengakui bahwa itu perbuatan salah, jelasnya. Daniel menjelaskan alasan pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, kepada Rudi Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang, NTT. Rudi Soik sebelumnya dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke saat jam dinas. Ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, dan ditemukan 4 anggota Polri, kata Daniel. Sidang etik terhadap Rudi Soik dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, di mana dia dinyatakan tidak kooperatif. Isu yang berkembang menyebutkan, pemecatan Rudi Soik terkait pengungkapan mafia BBM. Namun, Kapolda menegaskan, Rudi tidak mengikuti prosedur penyelidikan yang benar. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di 2 lokasi berbeda. Rudi Soik dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ia dan anggota tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Akibatnya, Ibda Rudi Soik dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota Polda NTT.